Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulkis Dwi Arnanda, NIM 2017101703111408. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. A. Penyusutan fiskal. 1. Harta berwujud yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengertian harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun lebih luas dibanding pengertian aktiva tetap menurut akuntansi. Namun dalam prakteknya sama saja, yaitu aktiva tetap dan selanjutnya digunakan istilah aktiva tetap. Menurut pasal 11, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengalihan yang merupakan objek PPh tidak final. Tanah atau hak milik, HGU, HGB, ataupun hak pakai tidak dapat disusutkan. Biaya perpanjangan hak dapat diamortisasi, NBF sama dengan harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek PPh atau dikenal PPh final tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Nilai buku fiskal adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang seharusnya. 2. Ketentuan penyusutan fiskal. Untuk ketentuan penyusutan fiskal terbagi beberapa macam. A. Penyusutan fiskal dimulai pada bulan pengeluaran atau pada bulan selesai pengerjaannya, kecuali dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dapat dimulai sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan. B. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tidak dikurangi nilai residu. C. Mulai tahun 2001 dilakukan dalam bulan penuh, dilakukan per jenis aktiva tetap, dilampirkan dalam SPT PPh dengan lampiran khusus. D. Penyusutan tahun 2009 dan seterusnya. Tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan penyusutan tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. E. Penyusutan fiskal harta berwujud, kelompok bangunan hanya boleh dengan metode garis lurus. Apabila bangunan permanen sebesar 5% per tahun, apabila bangunan tidak permanen sebesar 10% per tahun. F. Penyusutan fiskal harta berwujud bukan kelompok bangunan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun, wajib pajak hanya boleh memilih satu metode saja. Perubahan metode penyusutan fiskal harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. G. Penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai buku fiskalnya disusutkan sekaligus. H. Metode dan tarif penyusutan fiskal. Untuk metode dan tarif penyusutan fiskal seperti dijelaskan pada tabel. Untuk kelompok harta terbagi atas 2, bukan bangunan dan bangunan. Untuk bukan bangunan terdapat 4 kelompok. Kelompok pertama, masa manfaat 4 tahun. Tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar 25%. Menggunakan metode saldo menurun 50%. Untuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar 12,5%. Menggunakan metode saldo menurun sebesar 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, menggunakan metode garis lurus sebesar 6,25%, menggunakan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar 5% dan saldo menurun 10%. Untuk kelompok harta bangunan terbagi atas 2, bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, masa manfaatnya 20 tahun, hanya menggunakan satu metode tarif penyusutan, yaitu metode garis lurus sebesar 5%. Untuk kelompok harta
bangunan tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun. Tarif penyusutan menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus sebesar 10%. Kelompok harta bangunan dan bukan bangunan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garis miring PMK.03 garis miring 2009. J. Pengalihan aktiva tetap. Pengalihan aktiva tetap dihitung keuntungan atau kerugian pengalihan harta terbagi atas dua, komersial dan fiskal. Untuk komersial, harga jual atau harga pasar dikurangi nilai buku akuntansi atau NBA. Untuk fiskal, harga jual atau harga pasar dikurangi nilai buku fiskal atau NBF. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, keuntungan pengalihan harta merupakan objek PPh. K. Penggantian asuransi. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah kerugian atau NBF harta yang bersangkutan dibukukan sebagai beban deductible expense pada waktu yang sama dengan penerimaan penggantian asuransi. L. Penyusutan alat-alat kecil atau small tools. Penjelasan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPh tahun 1984 sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Alat-alat kecil atau yang disebut dengan small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan seperti dalam penyusutan akuntansi. Misalnya seperti sendok, piring, gelas dalam usaha hotel. Pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah penggantian pada tahun yang bersangkutan. M. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-316-PJ-2002 perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak atau software komputer. Yang pertama, perangkat lunak adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer atas biaya pengeluaran dan upgrade berupa program aplikasi umum seperti dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran atau dikapitalisasi pada harga perolehan komputer. Pembebanannya melalui penyusutan kelompok 1. 2. Program aplikasi khusus. Kelompok 1 adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi pekerjaan kegiatan usaha tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah sakit, dan sebagainya. Pembebanannya melalui penyusutan fiskal kelompok 1. N. Penurunan produksi atau berhenti sementara. Tidak diperkenankan melakukan penangguhan penyusutan fiskal, walaupun dalam tahun pajak terjadi penurunan produksi atau penghentian produksi. O. Kerugian pengalihan harta. Dapat dibiayakan atau deductible expense, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki wajib pajak dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh tidak final dengan syarat yang pertama, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Kedua, wajib pajak orang pribadi tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ketiga, penghasilan dari harta tersebut tidak dikenakan PPh final atau bukan objek PPh. P. Beda waktu. Apabila harga perolehan aktiva tetap secara komersial sama dengan fiskal, perbedaan penyusutan fiskal merupakan beda waktu dengan PSAK nomor 46. Perbedaan tersebut dibukukan dalam akun pajak tangguhan. Q. Penyusutan dipercepat. Penyusutan fiskal termaksud penyusutan dipercepat karena masa manfaat fiskal lebih pendek dibanding masa manfaat komersial. R. Fasilitas PPh pasal 31A, wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas PPh dalam bentuk penyusutan dipercepat. Seperti yang tertera pada tabel, untuk tarif penyusutan, kelompok harta terbagi atas 2, bukan bangunan dan bangunan. Untuk bukan bangunan terbagi atas 4 kelompok. Kelompok 1, masa manfaat 2 tahun. Tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus 50%, menggunakan metode saldo menurun 100%.
Untuk kelompok 2, masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar 25%, menggunakan metode saldo menurun sebesar 50%. Untuk kelompok 3, masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar 12,5%, menggunakan metode saldo menurun sebesar 25%. Untuk kelompok 4, masa manfaat 10 tahun, menggunakan metode garis lurus 10% dan metode saldo menurun sebesar 20%. Untuk kelompok harta bangunan terbagi atas 2, bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, masa manfaat 10 tahun, hanya menggunakan satu metode pada tarif penyusutan, yaitu metode garis lurus sebesar 10%. Untuk kelompok harta tidak permanen, masa manfaat 5 tahun, hanya menggunakan satu metode pada tarif penyusutan, yaitu metode garis lurus sebesar 20%. S. Perencanaan PPH. Aktiva tetap yang diperoleh atau selesai dibangun sebelum produksi komersial sebaiknya minta persetujuan ke KPP untuk memulai penyusutan sejak digunakan karena dapat menunda kompensasi rugi fiskal. 2. Harta berwujud bukan kelompok bangunan penyusutan komersial dengan metode garis lurus dan penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun. Pada awal tahun, investasi penyusutan fiskal lebih besar dibanding penyusutan komersial yang akan mengakibatkan laba fiskal lebih rendah dibanding laba komersial atau terjadi koreksi fiskal negatif yang menguntungkan wajib pajak. B. Amortisasi fiskal. Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termaksud biaya perpanjangan hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, dan hak pakai dan muhibah atau yang biasa disebut dengan goodwill, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, diamortisasi dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Apabila diamortisasi dengan saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya diamortisasi sekaligus. Masa manfaat dan tarif amortisasi sama dengan harta berwujud kelompok bukan bangunan, yaitu kelompok harta tak berwujud dibagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi menggunakan metode garis lurus 25% dikali HP, menggunakan metode saldo menurun 50% dikali NSB. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi menggunakan metode garis lurus sebesar 12,5%, menggunakan saldo menurun sebesar 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, menggunakan metode garis lurus sebesar 6,25%, menggunakan metode saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasi menggunakan metode garis lurus 5%, menggunakan metode saldo menurun sebesar 10%. Di sini ada contoh, misalnya nilai buku fiskal PT Mustika Jaya setelah revaluasi per 31 Desember tahun 2006 sebesar 80 miliar diambil alih atau biasa yang disebut merger oleh PT Abadi Sukma tanggal 2 Januari 2007 seharga 85 miliar. Jadi bagi PT Abadi Sukma timbul goodwill sebesar 5 miliar yang dapat dilakukan amortisasi dalam kelompok 3. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf D angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan objek PPH adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Jadi, pada materi kali ini, pengertian harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun lebih luas dibanding pengertian aktiva tetap menurut akuntansi. Namun dalam prakteknya sama, yaitu tetap aktiva tetap. Terdapat perbedaan mengenai aktiva tetap yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Tanah atau HGU, HGB, dan hak pakai secara akuntansi dapat disusutkan, berbeda dengan fiskal yang tidak dapat disusutkan. Aktiva tetap yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPH atau dikenai PPH final dilakukan penyusutan fiskal tapi tidak dapat dibiayakan. Dia berbeda dengan akuntansi diakui sebagai biaya.
Aktiva tetap yang dapat disusutkan apabila harga perolehannya sama antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan penyusutan komersial dan penyusutan fiskal merupakan beda waktu karena beda metode atau beda masa manfaatnya. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.